membuat kita betul-betul terkoyak. Karena itu kita mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu penjajahan harus dihapuskan. Kita di sini meneruskan itu di Medan Merdeka. Segenap jiwa raga kita, segenap semangat kita menolak untuk jadi penonton dalam tragedi ini. Kita menyerukan kepada dunia untuk tegakkan keadilan, mendesak dunia untuk bangkit dan bertindak. Dan kita mengatakan kepada semua, jangan berdiam diri ketika saudara-saudara kita diinjak, ketika saudara-saudara kita dilukai, ketika anak-anak masih kecil layu sebelum waktunya. Ini bukan boleh jadi janji, ini harus jadi kenyataan. Kita bangga dengan Kementerian Luar Negeri, kita bangga dengan Ibu Menteri Retno yang telah mewakili Indonesia di forum dunia dan membuat kita merasakan kebanggaan itu. Free Palestine, free Palestine, free Palestine, free Palestine, free Palestine, free. Biarkan suara rakyat yang mewarnai dunia, bukan suara dari mikrofon ini. Rekam dengan kamera Anda semua. Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine. Saudara-saudara sekalian, kita I feel scared, but I won't show my fears. I keep my head high, deep in my heart. I'll never have any doubt that Palestine tomorrow will be free. Palestine tomorrow will be free. I saw those rockets and bombs shining in the sky, like drops of rain in the sun's light, taking away everyone dear to my heart, destroying my dreams in a blink of an eye. What happened to our human rights? What happened to the sanctity of life and all those other lives? We are proud of your people. We are proud of His Excellency Joko Widodo, and also our sister, the Minister of Foreign Affairs. She's working and she's fighting with us in the diplomacy field. Indonesia is always behind Palestine, and they will remain supporting Palestinian. Alhamdulillah pada pagi hari ini bantuan Indonesia untuk rakyat Palestina akan segera diberangkatkan menuju ke Bandara Al-Aris di Mesir, dibawa menggunakan 3 pesawat dan berisi 51,5 ton bantuan. Rekam dan kemudian kirimkan ke seluruh sosial media. Biarkan dunia menyaksikan dari lapangan Medan Merdeka dikirimkan pesan kemerdekaan untuk Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hey hey ho ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Let the people of the world see all of us here in the National Monument of Indonesia. We are sending the message of peace to the world. Never let violence go unchallenged. We have to line up and stop Zionist Israel from continuing the
violence in the land of Palestine. Send a message to across the world that the Indonesian will never stand by. We will always stand up against colonialism, against violence. We will fight for independence of Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Terima kasih semuanya. Sampai berjumpa kembali dan kita pastikan bebaskan Palestina. In favor 120, against 14, abstentions 45. Draft Resolution ES10L25 is adopted. Halo Sobat Baku Hantam, dalam sidang PBB, Waksam, Amerika dan Tel Aviv ini kalah telak dengan suara 120 negara melawan 14 negara. Ketika Dewan Keamanan ini mengalami kebuntuan, Majelis Umum PBB akan melakukan pemungutan suara pada rancangan resolusi yang diajukan oleh negara-negara Arab yang menyerukan bantuan kemanusiaan kepada jalur Gaza dan juga gencatan senjata. Yordania bertindak atas nama negara-negara Arab mengusulkan resolusi Majelis Umum yang menyerukan antara lain gencatan senjata kemanusiaan setelah Dewan Keamanan PBB yang lebih kecil dan lebih berkuasa gagal mengambil tindakan. Dan hasil dari voting para anggota negara-negara PBB tersebut menyatakan bahwa Tel Aviv kalah telak dengan hanya 14 suara. Majelis Umum PBB telah memberikan suara mayoritas untuk mendukung resolusi menyerukan gencatan senjata bantuan kemanusiaan antara Israel dan juga kelompok bersenjata di jalur Gaza. Badan beranggotakan 193 negara tersebut mengesahkan resolusi tersebut yang dirancang oleh 22 negara Arab dengan hasil voting selisih 120 berbanding 14 dan ada 40 negara yang abstain. Di Amerika Serikat dan juga negara Bapak Benjamin memilih tidak menyetujui resolusi itu. Loh. Jadi ente tahu kan kenapa banyak fansboynya Wak Putin di Indonesia? Wow. Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi mengatakan bahwa memberikan suara menentang resolusi tersebut berarti menyetujui perang yang tidak masuk akal ini, pembunuhan yang tidak masuk akal, dan Tel Aviv mengecam pemungutan suara ini sebagai sebuah penghujatan. Resolusi ini tidak mengikat namun berfungsi sebagai barometer opini global ketika pertempuran antara Tel Aviv dan para pejuang di jalur Gaza mendekati akhir minggu ketiga. Ini sebagai informasi, negara-negara yang membela aktivitas perang Tel Aviv alias tidak menyetujui resolusi PBB ini adalah Austria, Kroasia, Ceko, Fiji, Guatemala, Hungaria, Tel Aviv sendiri, Kepulauan Marshall, Mikronesia, Nauru, Papua Nugini, Paraguay, Tonga, dan juga Waksam, sang negara terakhir, sang negara yang lebih preman dari preman, yailah Vanuatu, pura-pura absen lagi bangsat dengan ini. Itulah negara-negara yang pendukung Tel Aviv. Ya, boleh ente bom sendiri kalau ente sempat beli sarbomba ketengan, ya kan. Resolusi yang diadopsi ini juga menyerukan gencatan senjata, bantuan kemanusiaan, dan resolusi berkelanjutan yang mengarah pada penghentian permusuhan dan pengeboman, dan dengan tegas menolak segala upaya pemindahan paksa penduduk sipil di jalur Gaza. Pernyataan ini juga menekankan perlunya menghindari eskalasi pertempuran yang lebih luas dan menuntut peningkatan bantuan kemanusiaan, di mana hanya segelintir truk yang boleh diizinkan masuk ke wilayah Gaza. Resolusi ini juga menyerukan pembebasan semua warga sipil yang disandra. Nah, pertanyaan besarnya, apakah Tel Aviv, apakah Bapak Benjamin ini akan tunduk pada resolusi ini atau hanya akan tetap menurut kepada bapaknya, yaitu bapak yang lebih preman dan heman, yaitu Waksam Amerika.
Silakan komentar dan baku hantam kalian di bawah.